Halo, selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan khusus semester 3 dan semester 5. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah keterampilan komputer. Nah, hari ini kita sudah masuk pada tatap muka yang kedua. Dan pada tatap muka yang pertama, Ibu sudah menjelaskan kepada Anda tentang silabus dari mata kuliah ini. Jadi pada tatap muka yang kedua ini seperti dalam rincian materi yang sudah Ibu jelaskan pada tatap muka sebelumnya, maka pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian komputer, sejarah, dan fungsinya. Jadi, apa sih komputer itu? Bagaimana pengertian komputer? Juga ada beberapa pengertian komputer menurut para ahli, dan juga bagaimana sejarah sehingga adanya komputer dan fungsi daripada komputer. Ya, Ibu harapkan Anda untuk mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Ya, sebenarnya di dalam hati terdalam Ibu ingin sekali kita bertemu tatap muka di dalam kelas dan Ibu bisa menjelaskan kepada Anda secara langsung. Namun karena saat ini kita masih membatasi pertemuan-pertemuan secara tatap muka dan juga karena saat ini kita masih dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi, Ibu harapkan Anda tetap mengikuti materi yang ada sehingga walaupun kita melakukan perkuliahan secara daring, namun Anda tetap akan bisa mencapai tujuan dari mata kuliah ini. Materi-materi yang Ibu berikan bisa Anda pahami, ya. Jadi saat ini kita akan belajar tentang pengertian komputer, sejarah, dan fungsinya. Ya. Jadi, komputer itu berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Ya, ini asal kata dari kata komputer. Komputer itu bahasa Indonesia dan asal katanya dari komputer, yaitu dalam bahasa Inggris yang artinya apa? Menghitung. Jadi, secara bahasa, komputer itu didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Itu kalau secara bahasa, pengertian dari komputer. Nah, secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menggabungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Jadi, secara umum, komputer itu didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik. Jadi, nanti sebentar Ibu akan jelaskan apa saja sih seperangkat alat elektronik yang ada dalam komputer. Ada elemen-elemen dalam komputer, ya, yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya. Jadi semua perangkat dalam komputer itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Jadi ada pengguna yang mengolah. Nah, itu secara umum definisi dari komputer. Nah, di sini Ibu telah merangkum ada beberapa definisi atau pengertian dari komputer menurut para ahli. Nanti pada akhir mata kuliah ini, Ibu akan meminta Anda untuk memberikan pengertian komputer menurut pendapat Anda sendiri. Jadi berdasarkan pengertian dari beberapa ahli yang sudah Ibu sampaikan, juga nantinya akan Anda tambahkan dengan referensi-referensi yang lain, apa pengertian komputer. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data suara, dan data gambar. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi komputer itu adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, ya. Misalnya data
Data angka misalnya apa? Yang biasanya misalnya kita lihat dalam Excel ataupun dalam perhitungan-perhitungan kita bisa menggunakan komputer untuk melakukan misalnya perkalian, pembagian, ada kalkulator di dalam komputer seperti itu. Ataupun data gambar, misalnya dengan komputer kita bisa mengolah gambar. Misalnya kan ada Adobe Photoshop seperti itu. Jadi itu adalah fungsi komputer, bahwa adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis. Jadi ada sistemnya ya. Baru ada juga pengertian menurut ahli Robert Blismer. Dia berkata bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan juga menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi, menurut Robert Blismer bahwa komputer itu adalah elektronik yang melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input. Misalnya kita akan melakukan pengetikan di Microsoft Word, ya. Kita masukkan, kita mengetik. Jadi komputer itu menerima input. Apa yang kita ketik itu yang dimunculkan oleh komputer. Kemudian dia memproses input yang kita sudah masukkan, dan juga nantinya dia akan olah, dan kalau kita Ctrl S atau kita save, maka apa yang kita masukkan, apa yang kita ketik itu bisa tersimpan di dalam perangkat, di dalam komputer, dan misalnya nanti kita akan print out, dia bisa menyediakan output yang kita butuhkan. Jadi seperti itu. Ataupun seperti saat ini Ibu melakukan presentasi dengan menggunakan komputer, misalnya PowerPoint presentation. Jadi Ibu menggunakan PowerPoint presentation untuk melakukan presentasi. Jadi materi apa yang akan Ibu catat dalam PowerPoint itu yang akan diproses oleh komputer. Seperti itu. Ya, sehingga Ibu bisa menghasilkan PowerPoint presentation untuk setiap perkuliahan kita. Nah, ada juga menurut visi Haracter. Dia berkata bahwa komputer itu adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi hampir sama ya dengan definisi sebelumnya, bahwa komputer itu menerima input. Jadi berdasarkan input dari pengguna, dari user, ya, dan kemudian diolah, dan akhirnya dia bisa menghasilkan output yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, di akhir materi ini Ibu akan menanyakan kepada Anda, apa definisi? Bagaimana definisi komputer menurut pemahaman Anda? Berdasarkan para ahli, berdasarkan definisi-definisi yang sudah disampaikan oleh para ahli tersebut, maka menurut saya komputer adalah bla bla bla. Tolong dijawab itu pertanyaan yang pertama. Nah, elemen-elemen dalam komputer terdiri dari 3 elemen yang besar, yaitu ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, kalau hardware itu, atau sering juga disebut dalam bahasa Indonesianya perangkat keras, itu terdiri dari prosesor, ada hard disk, ada RAM, ada CPU, ada motherboard. Itu hardware, perangkat keras. Jadi kalau kita misalnya punya laptop, ya, itu misalnya bingkainya, ya, CPU-nya, ya, RAM-nya, hard disk-nya, itu termasuk dalam perangkat keras. Nah, software, perangkat lunak. Apakah perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu adalah aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi kalau software itu perangkat lunak, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Jadi misalnya kalau kita menggunakan laptop,
Misalnya softwarenya itu misalnya apa? Ada Microsoft Word, ya, ada PowerPoint presentation, ada Microsoft Excel, ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya, ataupun kalau kita menggunakan handphone, ya, di dalamnya ada aplikasi-aplikasi, itu adalah namanya software, ya. Dan yang ketiga, elemen komputer yang ketiga adalah brainware. Brainware itu adalah kita sendiri sebagai manusia, sebagai pengguna. Jadi kita yang mengoperasikan komputer, kita yang menginput informasi di dalam komputer sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan komputer akan bekerja mengolah data yang akan kita informasikan, dan akhirnya dia akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh kita sebagai manusia, sebagai brainware, sebagai pengguna, sehingga komputer bisa menghasilkan output yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita butuh mengetik surat, kita pakai Microsoft Word, kita input datanya, dan komputer yang akan mengolah dan memberikan hasil sesuai yang dengan kita inginkan. Ya, ataupun kita akan membuat makalah, kita pakai komputer, mengetik, kita masukkan data-data yang kita butuhkan, dan akhirnya kita bisa mendapatkan data atau informasi ataupun hasil yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna komputer. Jadi sekali lagi ada 3 elemen besar dari komputer, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. Oke? Nah, fungsi komputer pada dasarnya, komputer itu memiliki 4 fungsi dasar, yaitu pertama sebagai data processing, jadi sebagai alat untuk pengolahan data. Kedua, data storage atau penyimpanan data. Ketiga, data movement atau pemindahan data. Dan yang keempat, control atau pengendalian, ya. Jadi ada 4 fungsi dasar dari komputer. Jadi yang pertama itu data processing. Nah, komputer itu digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan output berupa informasi. Nah, data yang diolah umumnya data berupa dokumen yang seperti Ibu bilang tadi, ya. Kita mengetik makalah pakai Microsoft Word, dokumen, teks, ya, ataupun suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Itu semua data yang diolah dalam komputer. Nah, komputer sebagai alat untuk mengolah data, yaitu untuk mengolah data yang telah kita buat dan akan diproses di CPU. CPU itu hardware. Jadi data itu kita masukkan di situ. Jika kita ingin membuka kembali program yang kita buat, komputer dan mengolah dan membuka program yang telah kita buat. Jadi komputer itu sangat pintar sekali, ya. Kita masukkan data, dia bisa simpan, dia bisa olah, dia bisa simpan, dan ketika suatu saat kita butuhkan lagi, kita bisa buka lagi. Nah, makanya kan ada save as. Nanti kalau satu waktu kita akan praktek, ya. Walaupun selama perkuliahan ini mungkin hanya 1 atau 2 kali kita tatap muka, dan kita akan bagi kelas, ya, sehingga tidak terlalu banyak mahasiswa yang berkumpul. Nanti kita akan latihan bersama-sama, kita akan praktek bersama-sama. Jadi komputer sangat pintar sekali, dia bisa menerima data yang kita masukkan, dia bisa mengolah, dan dia bisa menyimpan, bahkan bisa menghasilkan, ya, produk yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang kedua, data storage. Jadi komputer itu berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Jadi misalnya kita udah mengerjakan makalah, ya. Kita sudah mengetik misalnya sampai pada bagian
kajian pustaka. Nah, kita belum bisa selesai sampai terakhir, kita simpan. Nah, ketika satu saat kita akan kembali lagi mengerjakan tugas yang sama, tinggal buka dokumen dan kita klik dan kita tinggal melanjutkan. Jadi itu pinternya komputer ya. Dia bisa berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Jadi kalau kita perlu, kita tinggal panggil lagi. Jadi komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan data. Misalnya ketika menggunakan MS Word, Microsoft Word yang Ibu jelaskan tadi, kita dapat melakukan penyimpanan atau save. Nah, data tersebut akan tersimpan ke dalam hard disk dan juga dapat mengembalikan data tersebut ketika kita mau open lagi, kita mau membuka lagi dan melanjutkan hal yang sama, ya. Jadi itu fungsi komputer. Jadi ada data storage. Jadi tadi yang pertama data processing, yang kedua data storage. Nah, yang ketiga tadi apa? Data movement. Nah, data movement ini artinya komputer ini dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Jadi pinter ya komputer. Jadi walaupun kita misalnya mengerjakan tugas kita di makalah ya. Nah, kemudian kita mengerjakan tugas makalah di komputer kita, dan mungkin satu saat kita akan bekerja sama dengan teman dan kita akan mengerjakan di komputer yang lainnya. Jadi kita tinggal simpan dan kita bisa pindahkan data yang sudah kita ketik di komputer kita bisa pindahkan ke tempat yang lain, ke komputer yang lain. Itu data movement. Dan yang keempat, bahwa komputer itu ada fungsi controlling atau pengendalian. Nah, fungsi pengendalian juga dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian peralatan lain. Jadi, contoh hardware, software, dan aplikasi yang dijalankan. Ya, jadi hardware prosesor merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Jadi nanti prosesor ini yang akan melakukan apa? Mereka akan melakukan pengendalian dari data kita ya. Jadi itulah salah satu fungsi dari komputer, yaitu ada controlling, ada pengendalian ya, baik pengendalian internal di dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal. Jadi komputer itu sangat pintar sekali, makanya kan tapi masih kita sebagai manusia yang lebih pintar karena kita adalah penggunanya. Kita punya brainware ya. Komputer cuma bisa ada hardware, software, tapi kita adalah pengguna, kita punya otaknya ya. Jadi komputer itu walaupun secanggih apapun, tapi dia itu hanya bisa berfungsi jika dipakai oleh kita manusia sebagai pengguna. Jadi Ibu harapkan Anda, walaupun kita bukan akan menjadi ahli komputer, tapi Ibu harapkan mahasiswa program studi pendidikan khusus setidaknya tahu komputer dan tahu mengoperasikan komputer ya. Karena dalam tugas-tugas kerja kita nanti, baik sebagai saat ini sebagai mahasiswa dan nantinya Anda akan menjadi seorang guru bagi anak berkebutuhan khusus, kita diharapkan memiliki keterampilan komputer, life skill. Sekarang komputer itu sudah menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap guru di Indonesia. Ya. Karena banyak hal yang dapat kita lakukan ketika kita mengetahui dan menguasai bagaimana cara mengoperasikan komputer. Jadi Ibu harapkan Anda ya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan melakukan tugas-tugas yang Ibu berikan, sehingga nantinya ketika Anda selesai, Anda sebagai mahasiswa juga memiliki keterampilan komputer yang akan Anda bawa sepanjang Anda mengabdi dalam dunia pendidikan khusus. Nah,
Sekarang Ibu bahas, kita masuk pada topik selanjutnya. Subtopik selanjutnya itu sejarah komputer. Nah, Ibu tidak akan membahas sejarah komputer secara panjang lebar, tapi Ibu akan hanya bahas singkat saja ya. Dan nanti Anda yang akan melakukan pengembangan. Nah, sejarah komputer ini berdasarkan beberapa literatur, yaitu berkaitan erat dengan waktu dulu itu perhitungan aritmatika. Makanya dikatakan komputer. Tadi kan Ibu jelaskan komputer berasal dari kata komputer. Ya, komputer artinya perhitungan aritmatika. Jadi pada zaman dahulu fungsi komputer adalah sebagai alat bantu hitung manusia. Jadi alat bantu hitung. Nah, seorang pakar matematika yang bernama Charles Babbage asal Inggris merupakan orang pertama di dunia yang berani berkirim surat pada para ahli di kerajaan Inggris untuk mengembangkan alat hitung mekanik yakni komputer. Jadi ada seorang yang bernama Charles, dia asal Inggris, dia yang menyurat pertama kali kepada para ahli di kerajaan Inggris ya untuk mengembangkan alat hitung mekanik yakni komputer. Nah, pemikiran tersebut dia tuangkan secara tersurat di dalam surat yang berjudul tentang catatan seorang pengguna mesin pada perhitungan astronomi dan tabel matematika. Surat itu dia kirimkan pada tahun 1822. Jadi 14 Juni 1822. Nah, jadi ini Charles ini dia yang punya ide ya untuk pertama kali mengembangkan alat hitung yaitu komputer. Nah, ide Charles tersebut dilatar belakangi oleh persoalan seringnya orang-orang pada masa itu melakukan kesalahan hitung. Nah, jadi karena ada pengalaman-pengalaman waktu itu, banyak orang mengalami kesalahan-kesalahan hitung. Nah, meskipun telah menggunakan tabel matematika, sehingga dia ingin mengembangkan mesin yang secara mekanik terinspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schweitzer, Pascal, dan Leibniz. Nah, jadi sejak Charles terus berupaya mengembangkan mesin komputer agar dapat diprogram oleh manusia, kemudian mesin itu dilanjutkan oleh anaknya sebagai salah satu bagian dari mesin diferensial yang dirakit oleh putranya kini yang dapat kita lihat di Museum Sains London. Jadi ide pertama untuk mengembangkan komputer itu dari Charles Babbage. Dia seorang berasal dari kerajaan Inggris. Nah, selain putranya yang turut merakit, ide tersebut dikembangkan juga oleh berbagai pihak sampai menjadi komputer canggih yang kita kenal saat ini. Jadi seperti itu ya, mahasiswa sekalian, cerita atau sejarah singkat dari komputer. Nah, jadi Ibu harap Anda bisa mengembangkannya dan bisa mungkin lebih banyak membaca literatur-literatur tentang bagaimana sejarah komputer. Seperti itu. Sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati kecanggihan dari komputer yang sangat-sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, yaitu bisa juga memberikan berbagai kemudahan bagi kita manusia dalam menjalankan tugas ya dengan bantuan komputer. Nah, jadi demikian penjelasan Ibu untuk materi pada tatap muka ini, dan ini ada kuis seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, yaitu Anda jelaskan pengertian komputer menurut pemahaman Anda. Jadi berdasarkan definisi beberapa ahli, maka menurut saya komputer adalah, silakan Anda mahasiswa belajar untuk memberikan definisi, mengajukan pendapat pribadi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Anda jelaskan fungsi dari komputer. Ada berapa fungsi komputer? Anda jelaskan. Ada 4 fungsi komputer. Jelaskan dan berikan contoh ya. Nah, jadi ada 4 fungsi komputer. Dan yang ketiga, jelaskan sejarah komputer. Jadi
bagaimana sejarah komputer. Jadi Anda tadi Ibu sudah jelaskan singkat, Anda jelaskan lagi, dan Anda jelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan dari komputer, sehingga kita bisa menikmati kecanggihan komputer pada saat ini. Ya, itu tugas Ibu, dan Ibu harapkan Anda dalam mengerjakan tugas ini menggunakan komputer. Ya, Anda sebagai brainware, Anda gunakan komputer, kerjakan tugas ini. Ya, berarti Anda gunakan apa? Microsoft Word untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, Ibu harapkan apa yang Ibu jelaskan secara singkat ini bisa menambah pemahaman Anda, dan Anda bisa paham. Dan tadi Ibu sudah sentil sedikit tentang elemen komputer, ada hardware, ada software, ada brainware. Itu akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi pada tatap muka selanjutnya sesuai dengan silabus kita. Oke. Selamat belajar, selamat mengembangkan ilmu, dan kerjakanlah tugas yang sudah Ibu berikan, karena ini akan dinilai sebagai nilai tugas terstruktur Anda. Oke. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan berkati orang semua.